Kalau saya sih melihat ini sebagai entry point, harus jadi entry point. Sebab ada nama-nama lain yang muncul di persidangan, ada nama-nama lain yang muncul di pemeriksaan di KPK. Nah, ini nama-nama ini kita belum tahu, karena buat saya kasus ini adalah satu teka-teki yang menuntut banyak sekali jawaban, satu misteri yang belum bisa dijawab pada saat ini. Nah, Anas mungkin bisa membuka sebagian dari misteri ini, bisa menjawab sebagian teka-teki ini, dan kita lihat saja karena akan menarik sekali babakan selanjutnya. Jadi saya masih punya optimisme bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali pintu masuk untuk kasus yang lain. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya kedua tamu breaking news. Kita akan menuju ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada Sylvia Iskandar di sana. Sylvia, silakan dengan laporannya. Sylvia, silakan. Ya, Fesi, KPK baru saja selesai menggelar konferensi pers terkait dengan hasil gelar perkara kasus dugaan korupsi Mega Proyek Sports Center Hambalang yang digelar di auditorium KPK. Dan perwakilan dari KPK yang menyampaikan hasil konferensi pers pada hari ini adalah juru bicara KPK Johan Budi. Berdasarkan hasil gelar perkara, maka secara resmi ditetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka baru kasus Hambalang dalam kapasitasnya saat menjadi anggota DPR RI. Anas telah diduga menerima hadiah atau janji dalam pembangunan Sports Center Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya saat menjadi anggota Komisi 10 DPR RI. Dan saat ini KPK pun telah mengirimkan surat permintaan cegah terhadap Anas Urbaningrum, permintaan cegah ke luar negeri terhadap Anas Urbaningrum selama 6 bulan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi mulai hari ini. Dan pasal yang disangkakan kepada Anas Urbaningrum adalah pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan pasal-pasal ini berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji. Surat perintah penyidikan atau sprindik Anas menurut Johan Budi disepakati oleh seluruh pimpinan KPK yang berjumlah 5 orang, sekaligus membantah bahwa ada pimpinan KPK yang tidak setuju ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Sementara sprindik tersebut ditandatangani oleh salah satu perwakilan pimpinan KPK yaitu Bambang Wijoyanto. Sementara dalam kesempatan ini, juru bicara Johan Budi juga menyampaikan bahwa tidak ada penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, tidak ada kaitannya dengan jabatan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum dari salah satu parpol, dan juga tidak ada intervensi atau desakan dari pihak-pihak luar. Johan Budi menyatakan bahwa saat ini KPK baru menetapkan Anas sebagai tersangka semata-mata karena memang KPK baru menemukan 2 alat bukti sebagai syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan berikut adalah cuplikan pernyataan dari juru bicara KPK Johan Budi. Halo ya. Baru saja ditandatangani permintaan cegah ya, kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Anas Urbaningrum untuk tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ya, terhitung surat tadi mulai hari ini. Jadi akan segera dikirim, tadi baru saja ditandatangani permintaan cegah atas nama Anas Urbaningrum untuk tidak berpergian ke luar negeri atau surat permintaan cegah ya. Pak Anas Urbaningrum ini adalah mantan anggota DPR. Kemudian yang kedua, perlu juga disampaikan berdasarkan dari hasil gelar perkara yang dilakukan
beberapa kali dan termasuk hari ini tadi dalam kaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan pelaksanaan pembangunan Sport Center, pusat pelatihan pendidikan Hambalang di Desa Hambalang, dan atau proyek-proyek lainnya. KPK telah menetapkan Saudara AU sebagai tersangka. Saudara AU adalah mantan anggota DPR kepada yang bersangkutan berdasarkan surat perintah penyidikan pada hari ini 22 Februari pada yang bersangkutan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi saya ulangi lagi, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tadi, di mana dihadiri oleh pimpinan KPK dan tim yang menangani kasus Hambalang, maka telah ditetapkan atas nama AU, mantan anggota DPR, yang bersangkutan diduga melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, proses yang telah dilakukan oleh KPK, penyelidik KPK telah menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, jadi sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa Saudara AU diduga melanggar pasal yang tadi sudah disampaikan. Demikian. Sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK, setelah menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka KPK akan melakukan aset tracing. Kemudian KPK juga akan meminta PPATK untuk menelusuri ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh tersangka. Sementara terkait apakah Anas Urbaningrum akan ditahan atau tidak pasca ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum dapat memastikan hal tersebut. Demikian Vesi. Baiklah, Zilvia Iskandar melaporkan langsung dari gedung KPK. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News. Saat lagi kami akan kembali dengan memantau kondisi terkini di kediaman Anas Urbaningrum.